Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Insilia Nur Hasanah dengan NIM 205231251, Putri Lili Agustin dengan NIM 205231273. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pasar modal syariah. Definisi pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret, atau dalam arti yang sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi, tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Apa itu dana jangka panjang dan bursa efek? Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Yang pertama, BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Lembaga Penunjang Pasar Perdana. Yang ketiga, Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi. Serta yang keempat, Lembaga Penunjang Pasar Sekunder. Proses penawaran umum atau go public. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, produk-produk pasar modal. Yang pertama, reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua, saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Yang ketiga ada saham preferen. Saham preferen adalah gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Yang keempat, obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Obligasi memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Yang kelima, warrant. Warrant merupakan hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya, warrant dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Yang selanjutnya ada strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang kedua, membeli di pasar perdana dan dijual setelah saham tersebut dicatatkan di bursa. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, membeli saham tidur. Yang kelima, strategi berpindah dari saham satu ke saham yang lain. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Serta yang ketujuh, reksadana atau mutual fund.
Sekian penjelasan dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.